pertemuan kali ini kita akan membahas ruang lingkup geografi. Nah, di sini kita akan membahas 4 aspek, yaitu fisik, teknik, sosial, dan pendidikan. Nah, geografi fisik sendiri adalah salah satu bagian utama ilmu geografi. Nah, di bagian sini, ilmu geografi mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang proses dan pola dalam lingkungan alam di muka bumi ini. Nah, ada ruang lingkupnya terbagi menjadi 6, yaitu antroposfer. Ruang angkasa adalah salah satu bidang kajian dalam ilmu geografi yang membahas tentang pergerakan atau dinamika manusia dan permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua ada pedosfer atau lapisan tanah yang menutupi permukaan bumi serta mempelajari proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentuknya, klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah di dalam lapangan tersebut. Nah, yang ketiga ada hidrosfer atau lapisan air. Nah, pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Yang keempat ada atmosfer, lapisan udara yang terbentuk menyelimuti benda-benda yang memiliki massa yang sangat berat. Yang kelima ada biosfer, lapisan kehidupan yang membahas ruang dalam alam semesta dan salah satunya ruang kehidupan. Yang terakhir ada litosfer atau lapisan batuan yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik. Selanjutnya, kita memasuki struktur lapisan bumi. Nah, merupakan bagian dari planet yang menyusun tata surya. Nah, bumi juga merupakan planet yang memiliki kehidupan. Satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Ada beberapa strukturnya, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu lapisan kerak bumi, selimut bumi, dan inti bumi. Selanjutnya, kerak bumi. Nah, wujud lapisan ini pada umumnya berupa material-material yang padat. Nah, terbagi-bagi menjadi 2, yaitu lapisan granitis, lapisan yang paling luar kerak bumi. Yang kedua ada lapisan blastes. Nah, setelah bagian granitis, maka dikatakan lapisan ini tersusun bersifat basah. Nah, yang kedua selimut bumi atau mantle. Lapisan ini terletak setelah kerak bumi. Jadi dibagi lagi menjadi 3, yaitu litosfer merupakan lapisan terluar dari bagian bumi, selimut bumi. Terus yang kedua ada anstosfer, terletak di bawah litosfer. Nah, yang ketiga ada mesosfer berwujud padat. Nah, yang ketiga ada inti bumi atau core. Lapisan ini adalah bagian paling dalam di inti bumi. Nah, terbagi lagi menjadi 2, yaitu bagian inti luar yang terletak di bagian luar. Nah, yang kedua ada inti dalam, inner core namanya. Nah, selanjutnya dari geografi teknik. Merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari cara memvisualisasikan dan menganalisis data serta informasi geografi dalam bentuk seperti peta, diagram, foto udara, dan citra hasil penginderaan jauh. Nah, terbagi lagi menjadi 3, yaitu kartografi adalah seni dan ilmu dalam pembuatan peta. Dalam teknik, kartografi melibatkan pekerjaan seperti survei, geodesi, fotogrametri, kompilasi, dan reproduksi peta. Nah, yang kedua ada penginderaan jauh atau remote sensing. Mengumpulkan data mengenai suatu objek dan wilayah tanpa kontak langsung melalui sensor yang dipasang pada satelit atau pesawat udara. Nah, yang terakhir ada sistem informasi geografi atau SIG, adalah teknik komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, memproses, dan menganalisis data geografis dan non-geografis. Selanjutnya, fungsi dan manfaatnya: membantu perencanaan pembangunan daerah,
terus mendukung pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan lestari, terus memfasilitasi mitigasi dan penanggulangan bencana, terus mendukung monitoring perubahan lingkungan dan pemanfaatan lahan. Dan terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan yang berbasiskan informasi geografis yang tepat dan cepat. Nah, dalam segi sosial, geografi sendiri merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari hubungan dan interaksi antar manusia dan ruang di permukaan bumi, khususnya sosial kehidupan manusia. Nah, ada beberapa pembahasan ruang lingkup geografi sosial, yaitu kajian masyarakat dan jaringan sosial. Yang kedua ada aspek sosial budaya, yang ketiga ada aspek ekonomi, yang keempat ada aspek politik, dan yang kelima ada aktivitas manusia dalam ruang. Nah, contoh kajian geografi sosial yaitu penyebaran etnis dan hubungan antara etnis dan dalam suatu wilayah. Yang kedua ada pengaruh budaya dalam pengelolaan ruang lingkup. Terus yang ketiga ada pola migrasi manusia dan dampaknya terhadap struktur sosial wilayah. Nah, yang keempat ada studi penggunaan lahan. Yang kelima ada dampak kebijakan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang sosial dan politik. Nah, fungsinya memahami pola penyebaran, terus membantu perencanaan pembangunan, menjadikan basis dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sosial, terus yang terakhir menganalisis dampak perubahan lingkungan fisik. Dari segi pendidikan. Nah, dari segi pendidikan merupakan cabang ilmu geografi yang mengkaji hubungan antara geografi dengan bidang pendidikan. Contohnya bagaimana fenomena geografi dan ruang mempengaruhi proses belajar mengajar, persebaran institusi pendidikan, serta bagaimana pendidikan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan fisik wilayah tertentu. Nah, di sini ada pembahasan mengenai penyebaran dan persebaran institusi pendidikan. Yang kedua, pengaruh kondisi geografis terhadap pendidikan. Yang ketiga, ada dampak sosial dan budaya terhadap pendidikan. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi yang berbasiskan geografi, atau kita biasa menyebutnya SIG. Nah, yang kelima ada hubungan pendidikan dengan pembangunan wilayah. Fungsinya ada membantu perencanaan pembangunan pendidikan dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosialnya. Nah, yang kedua mengidentifikasikan wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam bidang pendidikan. Nah, yang ketiga ada mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan secara merata. Nah, yang terakhir memahami pengaruh lingkungan dan masyarakat terhadap pencapaian pendidikan. Nah, dari keempat aspek yang kita bahas, saya dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, keempat aspek ini saling melengkapi dalam memahami bumi dan hubungan manusia. Nah, lingkungan fisik dan sosialnya. Mereka memberikan landasan yang komprehensif dalam mengelola wilayah pembangunan berkelanjutan yang berorientasikan pada kondisi alam, sosial, teknologi, serta pendidikan di suatu daerah. Sekian aja presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.